Oke ya, ada Mbak Kris lagi teman-teman ya. Dan kali ini Mbak Kris akan berbagi terkait dengan bagaimana mengimplementasikan 3CM learning ya Mbak ya dalam pembelajaran matematika. Kemarin topiknya apa Mbak? Saya mengambil topik komposisi fungsi. Ya, komposisi fungsi ya. Nah, nanti teman-teman di luar sana bisa belajar begitu ya bagaimana model 3CM itu diterapkan untuk belajar tentang komposisi fungsi begitu. Oke Mbak Kris ya. Jadi nanti silakan Mbak Kris bisa sampaikan begitu ya. Ada empat sintak gitu ya, atau empat urutan belajar di dalam 3CM itu ada cool, critical, kreatif, dan meaningful. Pastinya keempat-empatnya ini adalah menjadi satu proses yang menjadi satu kesatuan begitu ya, yang tidak bisa terlepaskan, sehingga nantinya pembelajaran matematika akan menjadi pembelajaran yang fun begitu ya, asik tapi menantang gitu ya, tapi juga membangun kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan yang paling penting dalam pembelajaran 3CM itu bagaimana meaningful yang dijadikan sebagai sarana untuk membentuk karakter baik, karakter yang nantinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dampak dari pembelajaran matematika. Oke, Mbak Kris bisa cerita ya, mulai dari persiapannya seperti apa, kemudian nanti masing-masing sintak nanti bisa diceritakan begitu ya, bagaimana 3CM ini diimplementasikan dalam pembelajaran matematika. Silakan Mbak Kris, bisa diceritakan kepada kami. Ya. Tentu saja sebelum menyusun sebuah pembelajaran, itu pasti membuat modul pembelajaran dulu, modul ajar. Modul ajarnya dulu ya. Di mana kita menyusun apa kira-kira apa yang akan kita lakukan saat pembelajaran yang akan kita lakukan di depannya. Jadi untuk modul yang saya gunakan adalah 3CM, di mana sintak pertama yaitu cool. Jadi sintak ini peserta didik diminta bagaimanapun caranya peserta didik itu agar tertarik dengan pembelajaran dan juga tertantang dengan pembelajaran yang ada. Tertarik dan tertantang ya. Dan di sini saya menyusun materi untuk komposisi fungsi, dan bagian cool ini saya barengkan gitulah dengan apersepsi. Jadi di sini peserta didik bermain game mengenai materi fungsi dan bukan fungsi. Pakai game apa Mbak kemarin Mbak, supaya nanti teman-teman juga bisa kemarin pakai mencoba begitu ya. Pakai Wordwall begitu. Oh, pakai Wordwall ya. Oke, ini juga suatu aplikasi atau platform yang menarik juga ya, bisa digunakan ya. Bisa digunakan di pembelajaran. Oke, silakan Mbak Kris. Jadi di situ peserta didik akan memilih mana sih yang merupakan relasi yang merupakan fungsi atau yang bukan fungsi. Nah, di sini peserta didik diharapkan melalui game yang ada mereka tuh tertarik jadi pembelajaran gitu loh. Jadi tidak hanya tanya jawab mana sih yang bukan fungsi. Jadi dengan bermain game gitu ya, untuk membuat persepsinya ya, supaya mereka tertantang ya, menentukan mana nih yang dari relasi yang merupakan fungsi atau bukan begitu ya. Akhirnya mereka dapat tuh ya, tentang itu, tapi melalui proses yang fun ya, melalui game ya. Nah, dari apa yang mereka kerjakan tersebut, peserta didik juga diberi tantangan lagi nih. Apa itu tantangannya? Sebuah masalah yang akan mereka selesaikan dengan cara yang mereka tahu. Jadi peserta didik diberikan sebuah permasalahan, mereka mengerjakan. Nah, setelah mengerjakan itu peserta didik tanya, apakah ada cara lain yang dapat dikerjakan? Ini yang benar ya, apakah ada cara lain ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang menantang ya. Apakah ada cara lain, ini menarik ini. Terus setelah itu masuk pada sintak kedua yaitu critical. Jadi setelah mereka ditanya apakah ada cara yang lain, mereka pasti tentunya belum jawab, belum tahu, belum ada gitu. Nah, dari sini menjadi tujuan mereka kenapa mereka harus belajar. Nah, di sini baru masuk ya, tujuan pembelajarannya jadi enak gitu ya. Dilanjutkan dengan tahap kritikal. Nah, di tahap kritikal ini peserta didik diberikan video di mana mereka akan menganalisis mengenai video-video tersebut. Jadi untuk videonya itu berupa, untuk materi komposisi fungsi, kami mengambil video yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ini dibikin sendiri atau kita ngambil dari tempat lain gitu atau sumber lain? Beberapa membuat sendiri. Beberapa membuat sendiri ya, beberapa juga ada kombinasi, ada sumbernya ya. Jadi dikombinasikan apa yang ada, kemudian yang kurang Mbak Kris tambah sendiri begitu ya. Jadi untuk yang pertama, sebagai contohnya ya, video itu yang pertama untuk memasak sebuah roti, mereka harus mixer dulu. Kemudian setelah itu di oven. Nah, tapi sekarang kan sudah ada alat yang dimana udah masukin adonan langsung ke mixer, langsung ke oven. Jadi begitu langsung jadi. Nah, itu di situ peserta didik diminta untuk menganalisis dari fenomena-fenomena yang ada, apa sih itu komposisi fungsi. Gitu. Jadi ini yang menarik di sini ya teman-teman, pada saat bagian kritikal begitu ya, bagaimana kemudian
peristiwa ya, peristiwa kita melakukan apa namanya, menggunakan alat mixer ya. Mixer itu artinya kan nyampur nantinya ya, menyampur kemudian mau melihat apa tuh sebenarnya yang ada di situ. Tapi ada juga satu keadaan di mana ini semua sudah tercampur ya, tinggal bikin masukkan oven jadi ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan fungsi komposisinya ya, karena komposisi itu kan terkait dengan apa yang ada di dalam situ gitu ya. Nah, oke, ini bisa diceritakan Mbak, bagaimana Mbak Kris ya menginteraksikan ya atau menghubungkan ya antara tadi ya peristiwa yang mixer tadi buat bikin kue tadi menuju ke komposisi fungsinya. Ini menarik supaya nanti teman-teman di sana bisa melihat gitu ya, oh bagian kritikalnya tuh di bagian ini loh, bagaimana menghubungkan peristiwa itu dalam konteks sehari-hari dengan konsep matematikanya. Ya, gimana Mbak Kris? Jadi analisis video tadi, jadi setelah mereka menonton video, mereka juga akan diberi pertanyaan, kira-kira apa sih persamaan dari setiap fenomena-fenomena yang ada? Persamaan ya kata kuncinya ya. Persamaan dari fenomena-fenomena yang ada. Kemudian di situ diberikan clue, anak-anak diberikan clue mengenai bahwa sebenarnya fenomena ini tuh berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu komposisi fungsi. Jadi dari analisis yang telah kalian dapatkan, apa sih yang kalian ketahui tentang komposisi fungsi? Jadi mereka di sini benar-benar mengkonstruksi apa itu komposisi fungsi. Gitu. Tadi Mbak, yang menarik tadi kan kesamaannya ya, kesamaan antara peristiwa yang bikin kue tadi ya, adonan dengan komposisi fungsinya Mbak. Ini bisa dikasih clue-nya dulu ini, kesamaannya ada di mana ini? Jadi fenomena yang saya bawakan itu tidak hanya satu, jadi ada beberapa. Oh, ada beberapa ya. Oke. Jadi Peserta didik bisa menganalisis, oh fenomena satu seperti ini. Jadi kesamaan yang ada untuk materi komposisi fungsi yaitu mereka awalnya ada dua proses, kemudian dijadikan satu. Ada dua proses yang kemudian dijadikan satu di sana ya. Sehingga ini menjadi satu, bahwa komposisi itu ternyata mencoba menghubungkan ya, bahwa ada beberapa kemudian dicoba untuk digabungin nih ya menjadi satu komposisi begitu ya. Silakan Mbak Kris, bisa dilanjutkan. Dari situ juga peserta didik akan mengkonstruksi konsep bahwa jika komposisi fungsi untuk soal F bundaran G dari X itu kenapa harus disubstitusikan ke G dulu baru ke F. Dan bukan sebaliknya gitu. Supaya tidak terbalik ya. Sehingga cara bacanya menjadi benar gitu ya, tidak terbalik-balik ya. Ini tadi masuk di kritikalnya ya. Masuk kritikalnya. Nah, kemudian dari kritikal ini mau masuk ke bagian yang ketiga ya. Untuk yang kreatifnya gimana ini Mbak Kris? Untuk bagian kreatif, untuk komposisi fungsi sendiri kan tadi di awal sudah dicontohkan ya mereka tentang fenomena-fenomena di sekitar kita yang terjadi yang berhubungan dengan komposisi fungsi. Di bagian kreatif di sini ada dua tahap yang dilakukan. Yang pertama, peserta didik itu diminta untuk menyebutkan fenomena lain yang merupakan komposisi fungsi. Jadi di sini peserta didik diminta untuk peka terhadap sekitarnya. Jadi dari contoh yang sudah diberikan, kemudian mereka berpikir ya mana lagi tuh ya, terus mereka akan berkreasi di situ ya. Jadi mereka benar-benar akan memikirkan kira-kira sebenarnya hal apa sih yang nggak aku sadari selama ini ternyata berhubungan dengan komposisi fungsi ya. Dan yang tahap kedua mereka diminta untuk memberikan sebuah ide yang belum ada saat ini yang ingin mereka ciptakan di kedepannya. Sebagai contoh mereka ada yang menjawab seperti ini. Jadi dulu itu kan saat ini adanya itu kan mesin cuci itu udah ada yang sekali tabus nyuci setelah itu mengeringkan jadi satu ya. Di sini mereka menyebutkan gimana mereka ingin membuat alat di mana mereka menyuci, mengeringkan, tapi keluarnya nanti langsung rapi ya. Langsung disetrika. Jadi tidak lagi nunggu lagi ya, keluar kering, setrika lagi ya, jadi kerja lagi gitu ya. Selain itu ada lagi apa Mbak? Yang ide-ide mereka yang menarik ya. Yang ini tadi kan salah satunya ya. Salah satu ide mereka berkreasi akan berpikir sampai ke sana begitu ya, berimajinasi begitu tinggi ya. Ada yang lain yang menghasilkan kreativitas tertentu? Untuk kreativitas yang lain bagian ini ada juga yang menyebutkan ini cukup unik ya. Jadi mereka untuk menempuh misalnya harus dari rumah ke kampus misalkan ya. Kampus. Ada orang yang perlu jalan kaki dulu, habis itu baru naik angkutan umum. Nah, di sini mereka berimajinasi bagaimana ya caranya biar dari rumah buka pintu langsung kampus begitu. Jadi imajinasinya benar-benar di luar dugaan. Di luar dugaan ya, sampai se ekstrim itu ya, karena ada kesempatan di sana ya, ada kesempatan di sana untuk melakukan sesuatu yang kreatif ya. Akhirnya mereka terbuka ya untuk ide-ide mereka ya. Jadi buka langsung kuliah itu.
Oke, ini dua-dua ya, baru dua ya. Ada lagi yang ada lagi mungkin bagian ini juga sebenarnya ide-ide yang diungkapkan itu memang di luar dugaan. Di luar dugaan ya. Jadi saat ini untuk belajar, proses belajar itu kan ada buku, dibaca, setelah itu baru kita renungi dulu, dan nanti bisa masuk ke pemahaman kita. Tersimpan ya di memori kita ya. Tapi banyak yang berimajinasi untuk gimana kalau misalnya aku cuma buka aja langsung kesimpan semua gitu. Jadi nggak perlu belajar, nggak perlu baca banyak-banyak, tapi udah langsung kesimpan. Gitu. Jadi bukan lagi dibaca ya, di scan langsung ya, masuk tersimpan begitu ya. Ya ini menarik begitu ya, bahwa anak-anak atau siswa pada saat mereka diberi kesempatan ternyata mereka bisa berimajinasi. Karena imajinasi itu kan salah satu komponen ya, salah satu komponen dari kreatif. Jadi seseorang yang kreatif itu pasti dimulai dari imajinasi. Jadi imajinasi itu muncul karena intuisi seseorang ya, karena orang itu kemudian memampatkan ya apa yang mereka dapatkan ya, dalam konteks kalau dalam bahasa yang sering kita pakai itu inkubasi ya. Akhirnya muncul inisiatif untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif. Nah, menurut Mbak Grace sendiri di bagian kreatif ini apa yang menarik dari model 3CM ini? Iya, untuk bagian kreatif ini, jadi setelah mereka mengkritiki di bagian kritikal tadi, mereka tidak hanya pemahaman mereka tidak hanya sebatas itu saja, tapi mereka diminta untuk pemahaman mereka menjadi membentuk sesuatu yang kreatif. Jadi tidak berhenti aja ya, tidak berhenti pada proses mengkritisi mereka ya, kritisnya mereka ya, tetapi bagaimana mereka akhirnya berpikir ya, terus harus ngapain nih gitu ya, apa ya lagi yang bisa dibuat gitu ya. Oke, menarik. Setelah itu Mbak Grace tadi kan sudah ada cool, critical, kreatif, dan yang terakhir ini meaningful-nya ya. Ini karena ini menjadi rohnya 3CM, bagaimana pembelajaran 3CM itu tidak hanya menguatkan dalam konteks penguatan kemampuan kognitifnya ya, tetapi dalam memaknai sehingga ada sesuatu yang bermakna pada saat mereka berproses belajar dan juga membentuk karakter baik. Nah ini dari pengalaman tadi ya, komposisi fungsi nih ya. Nah ini nilai-nilai baik apa ini yang nanti bisa masuk ke bagian meaningful-nya, sehingga ini nanti menjadi satu bahan juga ya buat teman-teman di luar sana pada saat mengimplementasikan 3CM Learning. Oke, silahkan Mbak Grace. Untuk pembelajaran saat ini kan benar-benar meaningful itu menjadi tantangan yang besar bagi setiap pendidik pasti ya, karena tidak mudah menemukan meaningful apalagi di pembelajaran matematika. Dan susah kan, ya, mindsetnya dulu susah itu dia. Tantangan bagaimana peserta didik itu aku belajar ini karena aku membutuhkan ini begitu. Nah di sini meaningful yang saya ambil pada bagian komposisi fungsi yaitu bagaimana kembali lagi pada bagian kritikal tadi, di mana mereka ada penyederhanaan proses. Jadi setiap manusia itu diberikan pekerjaan yang memang kompleks dari sananya, tapi di sini Tuhan berperan bahwa diberi hikmat dan juga kecerdasan bagaimana manusia itu dapat menyederhanakan proses-proses yang ada. Gitu. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi bagaimana belajar matematika tidak hanya dapat tadi ya apa itu komposisi fungsi, tapi bagaimana kita melihat ya begitu kompleksnya ya apa yang kita kerjakan gitu ya. Kemudian sampai kepada pemahaman dan refleksi kita bahwa Tuhan memberikan kita hikmat, kecerdasan begitu ya, sehingga kita bisa menyederhanakan dari sesuatu yang kompleks itu sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang efektif gitu ya, mudah dikerjakan tetapi dampaknya besar. Nah ini hal yang menarik teman-teman ya dari pengalaman Mbak Grace mengajar tentang komposisi fungsi dengan model 3CM Learning. Nah, ternyata prosesnya juga tidak pendek ya, cukup panjang gitu ya, bagaimana memikirkan tadi hal-hal yang coolnya tadi ya, permainan-permainan yang dipakai untuk masuk ke persepsi dan juga memberikan tantangan di sana. Sampai bagaimana mengkritisi kondisi real dan membentuk ya pola kreatif dalam aktivitas belajarnya sampai mengambil makna dari setiap pembelajaran. Terima kasih Mbak Grace ya, sudah berbagi kepada kita semua. Semoga hal ini menjadi satu pengalaman pada saat nanti teman-teman di luar sana akan menggunakan model 3CM untuk materi apa tadi Mbak Grace? Komposisi fungsi. Iya, untuk komposisi fungsi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian dan juga sukses selalu ya untuk Mbak Grace ya. Kita sapa teman-teman yang di luar sana. Terima kasih.